Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita Al-Baqarah ayat ke-97. Ya, ini masih melanjutkan terkait pencelaan Allah ya terhadap orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti apa yang seharusnya mereka telah ketahui. Baik, kita akan lanjutkan, tapi sebelum itu untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link pembelian yang setelah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung melalui admin Ngaji Fuadi. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad, man, bahwa barang siapa, adalah kana, ada siapa dia, man adalah aduan, menjadi musuh, li Jibril, bagi Jibril, fa innahu, maka sungguh dia Jibril adalah nazzalahu, telah menurunkan siapa dia Jibril, hu, padanya Al-Quran, ala qalbika, pada hatimu Muhammad, biiznillahi, dengan izin Allah, musaddiqan, dalam keadaan yang membenarkan, lima, pada sesuatu atau kitab, baina yadaihi, yang di sebelumnya, ya, sebelum Al-Quran, wahudan, dan petunjuk, wa busyra, dan berita gembira, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah olehmu Muhammad, atau kamu Muhammad, katakanlah bahwa barang siapa adalah dia adalah menjadi musuh bagi Jibril, maka sungguh dia Jibril adalah dia telah menurunkan kitab Al-Quran pada hatimu dengan izin Allah, dalam keadaan yang membenarkan pada kitab yang di sebelumnya Al-Quran, dan petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini arti kata per katanya dan susunannya di dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita akan pahami baik i'rabnya maupun juga maknanya secara luas. Baik, mari kita lanjutkan ngaji Fuadi. Baik, kita lanjutkan dengan i'rab maupun sedikit-sedikit kita kupas sarafnya. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Qul adalah fi'il amr. Ya, di sini fi'il amr berasal dari qala yaqulu qul. Ya, ingat, perhatikan, kalau ada model ajwaf wawi, namanya binanya ajwaf wawi, sudah pernah kita bahas, yaitu kalimat yang tengahnya adalah huruf wawu atau ya, yang sudah dalam hal ini berubah di sini sudah menjadi wawu, ya, menjadi alif maksudnya. Qola, aslinya qawala. Qola yaqulu, model-model seperti ini, maka amrnya jadinya seperti qul. Qul. Misalkan sona yasunu sun. Nah, ini pokoknya yang model-model ajwaf wawi seperti ini, nanti katakan untuk fi'il amrnya setelah diproses jadinya seperti ini. Qul. Kana yakunu kun. Nah, sama pokoknya model ajwaf wawi. Baik. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah siapa engkau Muhammad. Ini adalah fi'il amr. Fi'il amr hukumnya adalah mabni. Mabninya pada tanda jazmnya. Qul ini adalah fi'il yang dia sahihul akhir, huruf akhirnya berupa huruf sahih, tanda jazmnya misalkan jazm dengan sukun, berarti di sini mabninya mabni sukun. Baik,
Kemudian kul, ini adalah fi'il. Fi'il membutuhkan pada fa'il. Perhatikan, untuk fi'il amr itu fa'ilnya, fi'il amr yang kepada satu orang, fa'ilnya adalah domir anta yang selalu disembunyikan secara wajib, nggak boleh dikeluarkan. Nah, kalaupun dikeluarkan berarti itu bukan sebagai fa'il tapi sebagai taukid. Misalkan saya mengatakan kul anta, maka anta bukan sebagai fa'il tapi menjadi taukid. Fa'ilnya harus selalu disimpan. Kul ay anta, sudah otomatis di dalamnya ada anta. Kalau misalkan dikeluarkan anta, maka antanya itu bukan sebagai fa'il tapi sebagai taukid, memperkuat domir yang tersimpan. Baik, kita lanjutkan. Man, nah, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah olehmu Muhammad, ya. Apa yang dikatakan ini man, ini perkataannya mulai man. Man ini adalah isim, perhatikan, bukan isim mausul tapi di sini isim syarat. Perbedaannya apa? Dalam hal makna. Kalau man itu isim mausul maka maknanya orang atau satu pihak, ya. Tapi kalau dia adalah isim syarat maknanya ada makna syaratnya. Barang siapa, itu berarti dia syarat. Man, bahwa barang siapa, berarti di sini isim syarat. Isim syarat hukumnya adalah mabni, ya. Di sini mabni sukun, dia man. Kemudian kedudukannya di sini menjadi mubtada. Mubtada i'rabnya harus rofa. Rofanya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Selesai. Man, bahwa barang siapa, ya, adalah kana, ada siapa dia. Ini kita tulis di sini biar lebih mudah. Man kana aduan. Perhatikan, karena di sini adalah fi'il madhi tapi dia nakis, dia adalah nakis sehingga nanti bukan membutuhkan fa'il tapi membutuhkan isim dan khobarnya. Di sini fi'il madhi hukumnya mabni fathah karena dia fi'il madhi yang tidak bersambung dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Berikutnya ini fi'il madhi yang nakis, yang maknanya tidak sempurna, sehingga dia nanti membutuhkan bukan pada fa'il tapi pada isim dan khobarnya, ya. Isimnya mana? Isimnya di sini berupa dhamir tersimpan yaitu huwa, ya. Man, bahwa barang siapa adalah kana, ada siapa dia. Nah, ini namanya isimnya kana. Isimnya kana dibaca siapa juga, siapa dia. Nah, terus kemudian dia membutuhkan khobar. Mana khobarnya? Aduan, ya. Aduan di sini adalah khobarnya. Man, bahwa barang siapa adalah kana, ada siapa dia adalah aduan. Berarti aduan ini menjadi khobarnya kana. Ingat, isimnya kana i'rabnya adalah rofa, sama seperti fa'il. Khobarnya itu di i'rabi nasab karena diposisikan seakan-akan seperti maf'ul bih, ya. I'rabnya nasab. Baik, kita lanjut. Maka khobarnya kana di sini aduan, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Isimnya kana berupa dhamir yang mustatir ini secara mahal tentu dia adalah rofa. Baik. Sekarang kana aduan ini adalah suatu jumlah yang terdiri dari kana sebagai fi'il yang nakis beserta isim dan khobarnya. Jumlah ini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada lafadz man. Sehingga ingat bacanya, man, bahwa barang siapa adalah kana, ada siapa dia adalah aduan, menjadi musuh. Barang siapa kok dia menjadi musuh, nah gitu ya, barang siapa kok dia telah menjadi musuh, maka na'aduan, menjadi musuh li Jibrila, bagi Jibril. Baik, li Jibrila adalah susunan apa? Jar majrur, ya. Li ini adalah huruf jar. Kemudian Jibril ini adalah majrurnya. Dia adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad. Perhatikan, ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya dia adalah isim mufrad, ya. Isim mufrad tapi dia masuknya isim mufrad yang ghairu
munsorif, ya, isim mufrad tapi yang ghairu munsorif, yang tidak bisa menerima tanwin. Kenapa kok dia disebut isim mufrad yang ghairu munsorif? Karena yang pertama dia adalah alam, nama, ya, nama. Yang kedua plus ajam non Arab, ya, non Arab. Maka karena dia ini alam, nama, kemudian ajam non Arab, maka jika ada lafadz kok dia nama sekaligus non Arab, dia dihukumi ghairu munsorif, tidak bisa menerima tanwin. Efeknya apa? Perhatikan di sini i'rabnya, di sini kedudukannya sebagai majrur, i'rabnya jar, jarnya isim yang ghairu munsorif itu ditandai dengan fathah bukan dengan kasroh. Harusnya isim mufrad itu tanda jarnya dengan kasroh, tapi karena dia isim mufrad yang ghairu munsorif, tanda jarnya itu dengan fathah. Maka bukan li Jibrili tapi li Jibrila. Ini namanya isim yang ghairu munsorif, jarnya ditandai dengan fathah. Kecuali kalau depan sudah ada al, maka nanti dia kembali jarnya dengan kasroh. Baik, kita kembali lagi. Li Jibrila ini adalah susunan jar majrur. Ini li huruf jarnya, Jibril ini majrur, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan fathah karena isim ghairu munsorif. Dimasukkan kategori isim ghairu munsorif karena dia adalah nama non Arab. Maka setiap kita mendapati nama dan non Arab lebih dari 3 huruf, ya, maka dia nanti masuknya kategori ghairu munsorif. Nah, perlu diingat kalau di dalam tafsir, Jibril itu adalah dalam bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Jibril ini adalah sama dengan Abdun. Kemudian il itu nama lain dari Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi Jibril itu artinya hamba Allah. Nah, ini adalah makna dari Jibril. Maka na'adu li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Barang siapa kok dia menjadi musuh bagi Jibril, ini berbicara tentang apa nanti kita pahami. Fa innahu, maka sungguh ia Jibril adalah nazzalahu, telah menurunkan siapa ia Jibril hu pada kitab, ala qalbika, pada hatimu, biidnillahi, dengan izin Allah. Fa-nya adalah fa jawab, ya, dia kalimat huruf jawab. Huruf jawab dari mana? Dari man, ya. Di situ adalah isim syaratnya. Terus kok isim, iya benar, isim syaratnya. Di sini fa-nya ini adalah huruf pembantu untuk menghubungkan jumlah yang menjadi jawab dengan syaratnya. Fa innahu, huruf hukumnya mabni. Inna itu adalah, ingat, dia kalimat huruf juga, kata bantu yang dia hukumnya mabni. Tapi ingat, inna itu bukan huruf biasa, dia punya amal. Amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Haknya ini diposisikan sebagai isimnya inna. Kemudian nazzalahu di sini adalah jumlah, ya, jumlah. Saya tulis di sini nazzalahu. Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni, di sini bertemu tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik ataupun wawu jamak, maka mabni fathah. Fa'ilnya huwa. Huwa ini siapa? Jibril. Fa innahu, maka sungguh dia Jibril adalah nazzalahu, telah menurunkan siapa dia Jibril. Nah, ini huwa. Huwa di sini kembali kepada Jibril. Hu ini adalah isim dhamir berkedudukan sebagai maf'ul. Menurunkan hu padanya, di sini maknanya adalah Al-Qur'an. Maka sungguh dia Jibril telah menurunkan Al-Qur'an, ya. Hu ini pembahasannya adalah terkait dengan Al-Qur'an. Barang siapa kok dia menjadi musuh bagi Jibril, maka ingat, sungguh Jibril itu telah menurunkan Quran itu ala qalbika, ya, ada hatimu wahai Muhammad. Ya sudah, ini jar majrur mudhof ilaih, ya. Biidnillahi, dengan izin Allah, sama. Jar majrur mudhof ilaih, sama, ya. Ala qalbika,
jar majrur mudhof ilaih. Ini juga sama, jar majrur mudhof ilaih. Sungguh dia Jibril itu telah menurunkan kitab Al-Qur'an itu ala qalbika pada hatimu biidznillah dengan izin Allah, musaddiqon dalam keadaan yang membenarkan. Nah, nazzalahu menurunkan kitab. Kitab itu dalam kondisi apa? Musaddiqon. Ini namanya kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai hal. Hal itu yang menjelaskan kondisi bahwa Al-Qur'an Al-Qur'an itu diturunkan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah pada hatimu dalam keadaan sebagai yang membenarkan. Lima baina yadaihi, pada sesuatu yang di antara kedua tangannya. Nah, ini istilah sudah sering saya sampaikan, baina yadai, ini istilah untuk ada sesuatu yang di hadapannya. Ini kedua tangan, istilahnya yang di hadapan itu adalah baina yadai. Ya, kalau orang banyak baina aidihim. Ya, ini istilah tidak bisa kita terjemah kata per kata sebenarnya. Musaddiqon dalam keadaan yang membenarkan. Hal i'rabnya adalah nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, musaddiqon. Lima ini adalah susunan jar plus majrur. Musaddiqon membenarkan, yang membenarkan, dalam keadaan yang membenarkan apa? Lima, pada sesuatu. Sesuatu tentu yang dibahas adalah kitab. Baina yadaihi, yang ada di antara kedua tangannya, maksudnya yang ada di hadapannya. Maksudnya apa? Yang sebelumnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh malaikat Jibril ke dalam hatinya Rasulullah itu dengan seizin Allah, bukan atas kemauan Jibril tapi atas seizin Allah, atas perintah dan izin dari Allah. Fungsinya musaddiqal lima baina yadih, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Berarti kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu posisinya untuk mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Nah, nanti kita lihat berulang kali Allah menjelaskan ketidakmasuk akalan cara berpikir orang-orang Yahudi. Dan di sini nanti kita akan menjawab terkait pertanyaan kemarin masalah orang-orang Yahudi. Baik, musaddiqal lima baina yadayh. Baina ini adalah kedudukannya sebagai dzaraf, menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Dalam hal ini baina ini menunjuk pada keterangan tempat, bisa waktu juga bisa, tergantung. Dalam konteks ini baina di sini menunjuk pada waktu tapi majas, ya. Baina yadai, yang ada di hadapannya, ya. Awalnya dia sebenarnya adalah terkait tempat tapi kemudian merujuk kepada waktu. Yadai ini berasal dari kata yadun. Kalau kedua tangan jadinya yadaini, ya. Kedua tangan jadinya yadaini. Mengapa? Perhatikan, baina ini dzaraf, i'rabnya nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah karena dia dikategorikan isim mufrad. Yadaini ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim tasniyah. Ya, yadun tangan satu, tangan kok dua? Yadaini, yadani, yadaini. Kedudukannya di sini, ingat ini disandarkan ke sini berarti dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jar. Jarnya isim tasniyah ditandai dengan ya, yadaini, bukan yadani tapi yadaini pakai ya. Terus kemudian ini isim tasniyah yadaini diidhofahkan lagi pada dhamir hi. Ketika isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim kok diidhofahkan kepada kalimat berikutnya, maka nunnya ini harus dibuang. Jadilah dia baina yadaihi. Jadi aslinya yadaihi, yadaini terus plus hi. Nunnya hilang jadi yadaihi. Ini asal mulanya. Baik, kita lanjutkan. Musaddiqal lima baina yadaihi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Wa hudan, dan juga petunjuk
Nah, ini adalah fungsinya Al-Quran, hudan, petunjuk, ya. Ini dia ataf kemana? Perhatikan, musaddiqal lima baina yadaihi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Kita tulis dulu. Wahudan ini adalah ataf ke sini. Wahudan, jadi yang pertama adalah untuk musaddiqon, mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya, lima baina yadaihi. Yang kedua wahudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra, dan menjadi kabar gembira, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Hudan ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai maktuf. Maktuf dari mana? Maktuf dari musaddiqon, hal, ya. Maka dia harus mengikuti nasab. Ya, Arabnya nasabnya ditandai dengan fathah tapi dikira-kirakan pada alifnya di sini. Ya, busyra begitu pula sama, dia adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai maktuf kepada musaddiqon tadi. Terus kemudian i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah tapi dikira-kirakan pada alifnya ini. Wa busyra lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Susunan jar majrur, linya huruf jar, mu'minina majrur, tanda jarnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Baik, selesai sudah kita pembahasan terkait i'rab dan sorofnya sedikit-sedikit. Sekarang kita masuk ke makna. Perhatikan apa pesan yang bisa kita ambil. Di sini Al-Quran mengatakan, ceritanya adalah bahwa orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi suatu saat datang kepada Rasulullah. Muhammad, coba kami ingin menanyakan kepadamu beberapa hal, ya. Kalau kamu bisa menjawab ini semua, berarti kamu nabi. Maka terus kemudian mereka menanyakan beberapa hal. Dijawab oleh Rasulullah benar semua. Benar. Terus terakhir Rasulullah menyatakan, ya sudah, kalau benar semua, kalian harus iman dong, harus fair, ya. Ini yang saya sampaikan, saya tidak pernah belajar agama kalian, saya sampaikan ini menunjukkan bahwa saya adalah nabi, kalian harus iman, harus fair. Nah, tapi ternyata, oh iya, oke, jawaban kamu tadi benar semua, tapi terakhir ini belum. Kamu dapat wahyu, dapat kitab itu melalui siapa? Rasulullah jawab, oh, melalui Jibril. Yang melalui Jibril lah yang diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada saya. Nah, mereka terus mengatakan, lah ini dia masalahnya, karena kamu wahyumu diberi oleh Jibril, kami nggak bisa iman karena kami musuhan sama Jibril. Mereka mengatakan begitu, karena kami musuhan sama Jibril. Ya, mengapa mereka kok musuhan sama Jibril? Karena Jibril lah yang mereka anggap, termasuk salah satunya itu penyebab musibah. Termasuk musibahnya apa? Keburukan yang mereka simpan disampaikan kepada Rasulullah melalui ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka itu menyatakan posisi musuhan dengan Jibril. Terus mereka mengatakan, kalau saja Muhammad wahyumu itu kamu terima dari Mikail, kalau saja kamu itu bertemannya bukan dengan Jibril tapi dengan Mikail. Nah, begitu. Itu alasan mereka. Ya sudah, karena kamu ini yang walimu atau yang menemanimu, ya, yang dekat denganmu, yang membawakanmu kitab ini ternyata adalah Jibril, ya sudah, kita nggak bisa, saya nggak akan beriman kepadamu karena kami musuhan dengan Jibril. Andai saja yang memberimu itu adalah Mikail, andai saja wali yang kamu berteman dekat dengannya itu adalah Mikail. Ini perkataan mereka. Maka terus kemudian Allah membuat ini counter ini. Katakan Muhammad, barang siapa kok menyatakan dirinya musuhan dengan Jibril, maka perhatikan, sungguh Jibril itu hanyalah utusan yang menurunkan Al-Quran itu kepadamu dengan izin Allah. Jadi Jibril bukan bertindak atas dirinya sendiri, tapi biiznillah. Lah, itu pun yang dibawa oleh Jibril bukan sesuatu yang bertentangan dengan yang kalian yakini. Itu justru mengkonfirmasi kebenaran apa yang telah kalian yakini, sekaligus menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kalian nanti kok
musuhan sama Jibril, berarti kalian musuhan dengan yang mengutusnya. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Ini dibahas insya Allah di ayat berikutnya. Sobat Fadil rahimakumullah, inilah yang kemudian kita sampaikan kemarin, mental Yahudi yang kemarin kita sampaikan. Mereka kedengkiannya sangat besar sekali, sehingga yang mereka perdebatkan sebenarnya bukan tentang kebenarannya apa, tapi yang mereka perdebatkan adalah bahwa ini dibawa oleh siapa. Semua yang dari mereka katakan itu kebenaran, sementara semua yang dari pihak lain, meskipun mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka tidak akan mengakuinya, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Baik, terima kasih. Semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang berakal waras dan terbimbing oleh Al-Quran. Semoga kita tidak mengikuti orang-orang Yahudi khususnya yang dicela oleh ayat-ayat yang telah kita pelajari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.